Malam itu di Lembah Anai terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin yang turun dari puncak Singgalang membawa kabut dingin yang menempel di dedaunan, menimbulkan aroma tanah basah dan getah pinus yang tajam di hidung. Jalanan berliku yang menghubungkan padang panjang dan bukit tinggi itu seolah tertidur, hanya sesekali diguncang oleh deru mesin truk yang melintas membawa hasil bumi dari selatan menuju utara. Di antara truk-truk yang menembus kabut itu, ada satu yang dikemudikan oleh Ramdhani, seorang sopir tua yang sudah puluhan tahun menghafal setiap kelok di jalur ini. Wajahnya legam oleh matahari, rambutnya mulai memutih di tepi, dan di dashboard kabinnya tergantung foto cucu kecilnya, Laila, dengan senyum polos yang seolah memberi semangat dalam setiap perjalanan. Malam itu, Ramdhani mengambil muatan tambahan, katanya untuk menambah uang membeli sepeda kecil yang sudah lama diinginkan cucunya. Jarum jam di dashboard menunjukkan pukul 2 dini hari. Kabut begitu tebal hingga lampu depan truk seakan hanya mampu menembus 2 meter ke depan. Ramdhani memperlambat laju, matanya menatap tajam ke jalan yang licin. Ia hafal benar, di depan ada tikungan sempit yang oleh para sopir disebut tikungan setan. Banyak nyawa melayang di sana, baik karena remblong maupun karena hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan akal. Ketika truknya melewati kelokan pertama, pandangan Ramdhani menangkap sesuatu di sisi kiri jalan. Bayangan besar diam dengan lampu depan masih menyala menembus kabut. Ia mengerem perlahan. Sebuah truk Hino warna hijau pudar berhenti miring di pinggir jalan, dua roda belakangnya menggantung di atas jurang kecil yang diselimuti kabut. Dari kejauhan tampak aneh, seolah truk itu ingin melompat ke dalam jurang, tapi tertahan di detik terakhir. Ramdhani menepikan kendaraannya beberapa meter di belakang. Ia matikan mesin, membuka jendela, dan mendengar suara raungan halus mesin diesel dari truk di depan. Masih hidup. Tapi tak ada seorang pun di sekitar. Tak ada cahaya senter, tak ada bayangan orang berjalan, hanya suara mesin dan desiran kabut yang sesekali seperti berbisik di antara pohon pinus. Ia menunggu di kabin sekitar 5 menit, berharap sopir truk itu muncul dari semak atau mungkin sedang buang air di tepi jalan. Namun waktu berjalan lambat dan suasana semakin menekan. Udara dingin mulai menusuk tulang. Ramdhani akhirnya meraih senter dari bawah kursi dan turun perlahan. Aspal terasa licin di bawah sepatu karetnya. Embun menetes dari daun ke pundaknya. "Oi, ada masalah?" serunya dengan suara parau. Tapi yang menjawab hanya gema pendek yang hilang di kabut. Ia dekati truk itu, mengetuk pintu kabin, lalu menariknya perlahan. Pintu tidak terkunci. Di dalam masih ada sisa kehidupan. Sebotol air mineral setengah penuh, sebungkus roti terbuka, dan kunci kontak tergantung. Semua tanda menunjukkan bahwa sopirnya baru saja berada di situ. Namun, entah kenapa, perasaan tak enak menyelinap di dada Ramdhani. Ia pernah mendengar cerita dari sesama sopir tentang makhluk penjaga jalan di Lembah Anai, roh orang-orang yang mati tidak tenang di tikungan ini. Tapi ia mencoba berpikir logis. Mungkin saja sopir itu keluar mencari bantuan. Namun, mengapa meninggalkan mesin hidup di tengah malam? Ia memutuskan untuk tidak berlama-lama. Setelah menunggu beberapa menit tanpa tanda kehidupan, Ramdhani kembali ke truknya. Tangannya gemetar saat meraih ponsel dari saku. Sinyal naik turun, tapi ia berhasil menghubungi pos polisi di Padang Panjang. Dengan suara terbata, ia melapor bahwa ada truk tanpa pengemudi berhenti di tikungan dekat jembatan Lembah Anai. Setengah jam kemudian, suara sirene pelan terdengar di kejauhan, memecah kesunyian hutan. 2 polisi datang dengan mobil patroli tua, Aibda Suryo dan Bribtu Dimas. Mereka berdua turun dengan wajah masih mengantuk,
membawa senter besar. Awalnya mereka mengira ini hanya laporan truk mogok. Tapi begitu melihat posisi kendaraan yang nyaris jatuh ke jurang, mereka mulai curiga. Suryo memeriksa kabin sementara Dimas berjalan ke belakang. Saat tangan Dimas menarik terpal biru yang menutupi muatan, aroma aneh langsung menyeruak. Bukan bau padi biasa, bau itu kering dan tajam seperti debu bercampur amonia. Dimas menoleh ke Suryo, wajahnya berubah pucat. Saat terpal disingkap lebih lebar, cahaya senter menembus ke dalam bak truk. Yang mereka lihat membuat napas berhenti di tenggorokan. Di antara karung-karung padi tampak kulit manusia. Sebuah tangan pucat, lalu bahu, lalu kepala. Dimas mundur beberapa langkah, memuntahkan isi perutnya di tepi jalan. Suryo terpaku, tak sanggup bicara. Saat mereka buka lebih lebar, tampak puluhan tubuh manusia tertumpuk tak beraturan. Sebagian wajahnya membiru, sebagian lainnya kering dan pucat. Ramdhani yang melihat dari jauh menutup mulutnya dengan tangan, ia merasa lututnya lemas. Kabut pagi yang biasanya indah di lembah Anai kini terasa seperti tirai duka yang menutupi tragedi. Truk hijau itu yang semula hanya tampak aneh di tepi jalan kini berubah menjadi peti mati berjalan yang menyimpan 79 jiwa yang membisu. Ketika sinar pertama matahari mulai menembus pepohonan, garis polisi kuning sudah membentang di tikungan itu. Suara serangga pagi bercampur dengan langkah para petugas yang datang. Jalanan yang biasanya ramai oleh wisatawan kini tertutup total. Dari balik kabut, Lembah Anai tampak seperti menyaksikan kembali satu bab gelap dari sejarahnya, sebuah pagi yang akan mengubah banyak kehidupan. Dan di kejauhan, Ramdhani berdiri memandangi truk itu dengan mata kosong. Ia tahu malam itu akan menghantuinya seumur hidup. Ia hanya ingin membeli sepeda untuk cucunya, tapi justru menjadi saksi awal dari tragedi yang tak akan pernah dilupakan oleh seluruh Sumatera Barat. Pagi itu, kabut masih tebal di lembah yang sunyi. Udara lembab menggantung di antara pepohonan tinggi dan tebing batu yang basah oleh embun malam. Jalan beraspal di lembah Anai terlihat sepi, hanya suara burung hutan yang sesekali terdengar dari kejauhan. Aroma tanah basah dan getah pinus bercampur dengan bau solar yang tertinggal di udara, membentuk suasana yang dingin dan berat. Di tengah kabut itu, sebuah mobil hitam datang dari arah kota. Dari dalamnya turun seorang pria berpostur tegap mengenakan jaket abu tebal dan topi hitam. Namanya Komisaris Besar Zulfikar, Kepala Tim Investigasi Wilayah Sumatera Barat. Wajahnya keras, matanya tajam namun tenang. Ia melangkah perlahan mendekati truk yang kini dijaga ketat. Di belakangnya berjalan Brigadir Sinta Harahap, seorang polisi muda perempuannya membawa map dan catatan kecil. Langkahnya cepat, namun kehati-hatiannya tampak jelas. Aibda Suryo yang bertugas malam itu menghampiri dan memberi laporan singkat. Truk ditemukan sekitar pukul 2.40. Mesin masih hidup. Posisi miring di tepi jurang, tanpa pengemudi. Setelah diperiksa, ditemukan 79 mayat di dalam bak. Tertutup karung padi. Tak ada tanda identitas, tak ada dokumen, dan semua pakaian korban tampak seragam seperti pakaian buruh tani. Zulfikar mendengarkan tanpa banyak bicara. Ia hanya mengangguk pelan lalu berjalan mendekati truk. Kabut mulai menipis. Sinar matahari yang lembut menembus ranting pinus, menyorot wajah para petugas yang bekerja dengan hati-hati. Zulfikar berhenti di depan bak truk. Ia memandangi terpal biru yang menutupi muatan, lalu memberi isyarat agar dibuka perlahan. Aroma busuk yang tajam langsung menyeruak. Bukan bau pembusukan biasa, melainkan campuran bau kering yang aneh dan menyengat. Seorang petugas forensik menahan napas, menunduk, dan menarik terpal lebar.
Di bawah cahaya senter tampak karung-karung goni berwarna kusam disusun rapi. Namun di antara tumpukan itu terlihat sesuatu yang berbeda. Kulit manusia yang pucat, sehelai rambut, lalu wajah yang membiru. Beberapa petugas spontan mundur. Zulfikar tetap diam, hanya menatap lama ke dalam bak truk. Ia melihat seorang anak kecil di antara tubuh-tubuh dewasa terbaring dengan posisi tenang. Matanya tertutup rapat seolah tertidur. Napas Zulfikar tertahan di tenggorokan. Dalam hati ia berdoa agar anak itu tidak mengalami penderitaan yang lama sebelum maut menjemputnya. Sinta berdiri di belakang, menutup hidung dengan sapu tangan. Matanya berkaca-kaca tapi ia tetap menulis dalam catatannya. 79 korban, sebagian laki-laki, sebagian perempuan, dan ada anak-anak. Tak satu pun membawa kartu identitas. Semua tubuh tampak kering. Kulit mereka pucat kekuningan, tanpa darah dan tanpa luka. Petugas medis mulai mengevakuasi korban satu persatu ke kantong jenazah berwarna oranye. Gerakan mereka lambat dan hati-hati, seolah takut mengganggu keheningan yang berat di udara. Ramdhani menatap semua itu dari kejauhan, tangannya gemetar memegang topi lusuhnya. Ia merasa dadanya sesak seakan ikut menanggung beban duka dari jalan itu. Sementara itu, Zulfikar berdiri di tepi jurang, menatap kabut yang masih bergelayut di bawah sana. Ia tahu ini baru permulaan. Kasus seperti ini tidak mungkin sederhana. Sesuatu di balik truk itu terasa terlalu rapi, terlalu sunyi, dan terlalu aneh untuk disebut kebetulan. Sinta mendekat perlahan dan berbicara pelan, mengatakan bahwa beberapa warga yang datang melihat dari jauh merasa pusing dan mual karena bau yang keluar dari bak truk. Zulfikar menatapnya singkat dan hanya berkata bahwa mereka semua harus memakai masker dan menjauh dari kendaraan itu. Ia kemudian memberi perintah agar truk dikawal ke Rumah Sakit Bayangkara di Padang untuk dilakukan pemeriksaan forensik penuh. Saat truk dinaikkan ke mobil derek, matahari mulai menembus kabut sepenuhnya. Sinar kuning pagi menyoroti permukaan jalan yang lembab, memantulkan kilau redup seperti air mata. Jalan Lembah Anai yang biasanya menjadi jalur kehidupan kini berubah menjadi saksi bisu kematian. Sore itu, langit Padang berwarna abu pucat. Hujan tipis turun perlahan membasahi halaman Rumah Sakit Bayangkara, menciptakan bau lembab yang bercampur dengan aroma formalin dari ruang forensik di belakang gedung. Di dalam ruangan berlantai putih itu, lampu neon menyala terang tanpa ampun, menyoroti deretan kantong jenazah oranye yang terbaris rapi di atas meja logam. Komisaris Besar Zulfikar berdiri di pintu ruangan dengan tangan bersedekap. Di sampingnya, Brigadir Sinta menatap ke arah meja otopsi dengan wajah tegang. Tak lama kemudian, seorang perempuan berjaket putih keluar dari ruang dalam, namanya Dr. Lestari Yunus. Wajahnya lembut namun tegas, dan di balik kacamatanya terlihat sorot mata yang menyimpan keprihatinan mendalam. Zulfikar meminta laporan awal tentang penyebab kematian para korban. Dr. Lestari menghela napas panjang. Ia mengatakan bahwa dari 12 jenazah yang sudah diperiksa secara acak, semuanya menunjukkan hasil yang sama. Paru-paru mereka kering, seolah semua cairan di dalamnya lenyap terserap. Tidak ada luka luar, tidak ada tanda kekerasan, tidak ada pendarahan. Organ lain masih utuh, hanya paru-paru yang rusak parah seperti daun kering yang diremas. Sinta mendengarkan dengan wajah pucat. Ia bertanya pelan, apakah mungkin mereka mati karena kehabisan udara di dalam truk tertutup? Dr. Lestari menggeleng perlahan. Jika mati karena kehabisan oksigen, biasanya paru-paru akan membengkak dan basah. Tapi paru-paru mereka justru ringan dan rapuh. Ia mengambil selembar foto hasil pemeriksaan dan menunjukkannya pada Zulfikar.
Di sana terlihat potongan jaringan berwarna coklat muda yang retak seperti tanah kering di musim kemarau. Suasana ruangan menjadi sangat hening. Zulfikar bertanya lagi tentang kemungkinan racun. Dokter Lestari menjawab bahwa mereka belum menemukan zat beracun di lambung maupun darah korban. Semua hasil awal menunjukkan kematian akibat kerusakan jaringan paru secara tiba-tiba tanpa penyebab kimia yang dikenal. Sinta menulis cepat di catatannya. Tangannya bergetar sedikit. Dalam hati ia mengingat ucapan ibunya yang dulu sering berkata bahwa di dunia ini ada kematian yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu manusia. Ia mengusir pikiran itu, mencoba tetap rasional. Zulfikar meminta agar pemeriksaan dilanjutkan dan sampel jaringan paru dikirim ke laboratorium pusat di Jakarta. Setelah keluar dari ruang otopsi, Zulfikar berhenti di dekat jendela besar dan menatap keluar. Di kejauhan terlihat Gunung Singgalang berdiri muram diselimuti awan. Sinta berdiri di sampingnya. Ia berkata pelan bahwa ia tidak bisa berhenti memikirkan anak kecil yang ditemukan di antara korban. Zulfikar menoleh. Tugas kita bukan hanya menemukan pelaku, tapi juga memberi nama pada mereka yang telah hilang, agar tidak menjadi angka di laporan polisi. Kata-kata itu menyalakan semangat di hati Sinta. Malam mulai turun ketika mereka meninggalkan rumah sakit. Zulfikar tahu bahwa 79 tubuh yang kering itu bukan hanya korban sebuah musibah, melainkan saksi diam dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Hujan masih membasahi jalanan kota Padang ketika malam menutup langit. Di lantai 2 kantor kepolisian daerah, lampu menyala redup menyoroti wajah lelah para penyidik. Tumpukan berkas dan foto-foto lokasi kejadian memenuhi meja panjang. Komisaris Besar Zulfikar duduk di ujung meja, memandangi foto truk hijau. Di hadapannya, Brigadir Sinta membuka map berisi laporan sementara. Semua hasil menunjukkan kebuntuan. Tidak ada sidik jari asing, tidak ada jejak kaki, dan tidak ada data kepemilikan yang jelas atas muatan padi itu. Zulfikar meminta Sinta membacakan kembali laporan kendaraan. Sinta mengangguk, suaranya tenang meski letih. Nomor polisi truk hijau itu terdaftar atas nama sebuah perusahaan penggilingan beras, PT Lembah Padi Sejahtera, yang berkantor di Bukit Tinggi. Pemilik terdaftar bernama Haji Rahmat Basri. Nama itu membuat ruangan sejenak hening. Semua orang saling berpandangan. Haji Rahmat Basri bukan nama asing di Sumatera Barat. Ia dikenal sebagai pengusaha beras yang sukses, dermawan, dan sering tampil di surat kabar karena sumbangan untuk pembangunan masjid. Zulfikar hanya menatap lurus ke depan. Ia tahu nama besar tidak menjamin kebersihan hati. Ia meminta agar tim segera menuju Bukit Tinggi. Keesokan paginya mereka berangkat. Ketika mereka tiba di kawasan industri di pinggiran kota, pintu gerbang gudang PT Lembah Padi Sejahtera tertutup rapat. Catnya mengelupas. Seorang satpam tua berdiri di pos jaga dengan wajah gelisah. Ia tampak terkejut melihat mobil polisi. Setelah beberapa pertanyaan, diketahui bahwa gudang sudah tidak beroperasi sejak 2 hari lalu. Haji Rahmat dan keluarganya disebut pergi ke luar negeri untuk beribadah umrah. Begitu pintu baja gudang dibuka, aroma kuat cairan pembersih langsung menyambut. Lantai beton terlihat mengkilap, terlalu bersih untuk tempat penyimpanan beras. Tidak ada debu, tidak ada dokumen, tidak ada komputer. Semua hilang. Zulfikar berdiri di tengah ruangan luas itu. Seseorang jelas telah berusaha menghapus jejak dengan sangat hati-hati, katanya pelan. Sinta berjongkok di dekat dinding dan menemukan beberapa butir padi yang menempel di celah lantai. Ia memungutnya perlahan dan memasukkannya ke dalam kantong bukti. Di ruang kantor kecil, mereka hanya menemukan satu meja kosong.
Di bawah meja ada selembar kertas robek dengan tulisan tangan yang sulit dibaca. Hanya satu kalimat yang masih terbaca jelas. Tertulis kata, lembah, dan angka 44. Ia menyimpannya tanpa komentar. Dalam mobil menuju kembali ke Padang, Sinta memandangi butiran padi di dalam kantong kecil. Warna padi itu agak keemasan dan terasa lebih ringan dari biasanya. Ia tidak tahu mengapa, tapi bulu kuduknya meremang setiap kali melihatnya. Zulfikar menatap jalan di depan yang basah dan berliku. Ia tahu kebuntuan awal ini hanyalah gerbang menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Haji Rahmat Basri kini bukan sekadar nama dalam laporan, melainkan bayangan di balik tragedi 79 jiwa. Dan bayangan itu baru saja mulai bergerak. Hari berganti, namun kabar tentang truk hijau di Lembah Anai belum juga reda. Surat kabar menurunkan berita besar dengan judul yang mengguncang, 79 jasad ditemukan dalam truk pengangkut padi. Di tengah perhatian publik, nama Haji Rahmat Basri mulai beredar. Orang-orang terkejut. Di kantor kepolisian, Zulfikar menerima laporan baru. Haji Rahmat dan seluruh keluarganya menghilang sejak malam sebelum truk ditemukan. Menurut keterangan Satpam, mereka berangkat menggunakan mobil travel, mengatakan akan berangkat umrah mendadak. Namun setelah ditelusuri, tidak ada nama mereka di daftar penumpang penerbangan manapun. Rumah mereka terkunci rapat. Zulfikar memerintahkan agar nama Haji Rahmat dimasukkan dalam daftar pencarian orang. Di luar tembok kepolisian, masyarakat mulai menciptakan cerita mereka sendiri. Di warung kopi dan pasar, orang-orang mulai membicarakan hal aneh. Seorang sopir truk mengatakan bahwa radio di kabinnya mati sendiri setiap kali melewati kelok 44 di Lembah Anai. Seorang ibu penjual sayur bersumpah mencium bau padi basah di udara padahal hari tidak hujan. Seorang pemuda ojek mendengar langkah kaki banyak orang berjalan di tengah malam padahal jalanan sepi. Cerita-cerita itu menyebar cepat. Bagi sebagian orang, Lembah Anai kini bukan hanya jalan berbahaya, tapi tempat yang dihuni oleh arwah 79 jiwa yang tidak tenang. Sinta mendengar semua cerita itu ketika ia kembali ke lokasi kejadian. Ia duduk di sebuah warung kecil dekat jembatan, berbicara dengan Uni Murni, pemilik warung. Suara Uni Murni pelan, seolah takut. Ia mengatakan bahwa malam setelah truk ditemukan, ia mendengar suara seperti orang mengetuk pelan di dinding warungnya 3 kali, lalu senyap. Ketika keluar, ia melihat kabut tebal dan ada aroma padi yang sangat kuat seperti baru ditumbuk. Sinta mencatat cerita itu tanpa memotong. Ia tahu di tanah Minang, antara dunia nyata dan dunia yang tak terlihat seringkali berdampingan. Sementara itu di markas, Zulfikar menatap peta besar Sumatera Barat yang terbentang di dinding. Ia merasakan tekanan yang berat. Publik menunggu jawaban dan media terus menekan. Malam semakin larut. Di atas meja terdapat foto-foto hasil autopsi dan potret Haji Rahmat Basri yang tersenyum dalam busana putih. Ia menatap foto itu lama. Wajah yang terlihat saleh itu kini berubah maknanya. Sinta masuk membawa secangkir kopi. Dalam keheningan, Zulfikar berkata bahwa semakin lama mereka mencari, semakin sedikit yang mereka temukan. Sinta menatapnya dan menjawab dengan tenang. Kadang sesuatu yang terlalu bersih justru menyembunyikan kotoran terbesar. Kata-kata itu membuat Zulfikar menatapnya lama, kemudian mengangguk pelan. Di luar ruangan, suara azan Isya menggema. Zulfikar menatap ke jendela dan berkata dalam hati bahwa ia tidak akan berhenti sampai menemukan kebenaran, tidak hanya demi hukum, tapi juga demi 79 jiwa yang kini mungkin masih menunggu keadilan di antara kabut Lembah Anai. Fajar baru menyentuh langit Padang ketika suara telepon di ruang penyidik berdering.
Sinta segera mengangkatnya. Petugas dari Polsek Lembah Anai melaporkan bahwa seorang pemuda ditemukan di pinggir hutan tak jauh dari Kelok 44. Tubuhnya kurus, pakaiannya robek, dan ia tampak ketakutan. Pemuda itu terus menggumamkan kata-kata yang tidak jelas tentang truk hijau dan orang-orang yang memintanya berhenti. Tanpa menunggu lama, Zulfikar dan Sinta berangkat menuju puskesmas kecil tempat pemuda itu dirawat. Setibanya di sana, mereka melihat seorang pemuda duduk di ranjang dekat jendela. Tubuhnya diselimuti selimut abu. Matanya kosong. Petugas menyebut namanya Ilham, warga desa kecil di kaki Gunung Singgalang. Zulfikar memberi isyarat agar Sinta yang berbicara lebih dulu. Sinta berjalan pelan, menarik kursi, lalu duduk di samping ranjang tanpa berkata apa-apa. Setelah beberapa menit hening, Sinta berkata dengan suara rendah bahwa semuanya sudah aman. Kata-kata itu membuat bahu Ilham sedikit turun. Sinta lalu membuka tablet kecil dan memperlihatkan foto truk hijau. Seketika Ilham menegang, tubuhnya menggigil hebat. Bibirnya gemetar tanpa suara. Sinta segera mematikan layar dan bertanya dengan nada lembut apa yang sebenarnya dilihat Ilham malam itu. Pemuda itu menggigit bibirnya, lalu menggeleng keras. Air matanya menetes. Dari mulutnya keluar suara serak yang hampir tak terdengar. Ia berkata bahwa truk itu berhenti bukan karena sopirnya, tapi karena orang-orang di dalam meminta berhenti. Ruangan itu menjadi senyap. Zulfikar melangkah maju. "Apa maksudmu?" tanyanya tenang. Ilham memejamkan mata lalu memukul dadanya sendiri dengan gemetar. Dari dalam truk terdengar gedoran keras. Seperti ratusan tangan menghantam besi. Diikuti teriakan minta tolong yang membuat darahku membeku. Ia berkata bahwa suara itu membuat sopir panik dan akhirnya menepi. Setelah itu semuanya menjadi sunyi. Sinta menunduk, merasakan bulu kuduknya berdiri. Sorot mata Ilham tidak menunjukkan kebohongan. Ada kengerian yang begitu murni di dalamnya. Setelah itu, Ilham jatuh lemas di ranjang. Perawat segera masuk. Zulfikar berdiri diam di depan jendela, menatap kabut yang perlahan naik dari lembah. Ia berkata pelan bahwa kesaksian Ilham akan mereka catat, tapi harus diuji dengan fakta. Dalam perjalanan kembali ke Padang, Sinta berkata lirih bahwa ia tidak percaya Ilham berhalusinasi. Zulfikar menjawab dengan datar bahwa rasa takut bisa membuat orang melihat apapun yang otaknya ingin percayai. Namun, di balik suaranya yang tenang, ada keraguan yang tak bisa ia sembunyikan. Malam itu di ruang kerjanya, Sinta membuka buku catatan kecilnya dan menulis pelan, "Mereka di dalam meminta berhenti." Ia menatap tulisan itu lama. Dalam hati ia tahu kasus ini baru saja memasuki babak yang lebih gelap dari yang ia bayangkan. Hari mulai panas di Padang. Suasana kantor kepolisian terasa tegang. Kasus Lembah Anai telah menjadi sorotan nasional. Zulfikar berdiri di depan papan besar yang dipenuhi foto dan peta. Di sampingnya, Sinta membawa laporan dari Laboratorium Forensik Pusat Jakarta. Laporan itu bisa mengubah arah penyelidikan. Sinta berkata bahwa hasil autopsi lanjutan telah tiba. Paru-paru para korban mengandung partikel halus yang tidak dikenal. Partikel itu tidak terbakar, tidak bereaksi dengan air, dan memiliki kemampuan menyerap kelembaban dengan sangat cepat. Dokter menulis bahwa zat itu bukan racun, melainkan sesuatu yang mirip bahan sintetis pengering udara. Zulfikar membaca laporan itu perlahan. Alisnya berkerut. Apakah partikel itu mungkin berasal dari karung padi? Sinta menjawab bahwa tim forensik memang menemukan debu halus di dalam karung goni yang menempel pada biji padi.
debu itu nyaris tidak terlihat dengan mata telanjang. Tapi ketika terkena udara lembab, debu itu langsung menggumpal. Zulfikar memerintahkan agar semua sampel padi dikirim ke laboratorium kimia kepolisian untuk diperiksa ulang. Beberapa hari kemudian, hasil analisis datang. Seorang ahli kimia muda bernama Banyu datang ke kantor. Ia menjelaskan bahwa debu halus di permukaan padi memiliki struktur kimia yang tidak pernah ia temui sebelumnya. Zat itu bersifat sangat higroskopis, menyerap semua air di sekitarnya dalam waktu singkat. Banyu melakukan percobaan sederhana. Ia menaruh beberapa butir padi dari truk ke dalam wadah tertutup dengan sedikit uap air di dalamnya. Dalam hitungan menit, dinding wadah menjadi kering sempurna. Air lenyap. Banyu menatap Zulfikar dan berkata bahwa jika zat itu terhirup manusia dalam bentuk debu, paru-paru akan kehilangan seluruh cairannya hanya dalam beberapa menit. Ketika ia menjelaskan temuannya, semua orang terdiam. Penjelasan ilmiah itu justru terdengar seperti kisah horor. Sinta teringat kembali laporan dokter forensik tentang paru-paru korban yang kering dan rapuh. Semua potongan mulai membentuk gambar yang menakutkan. Zulfikar berjalan ke papan putih dan menuliskan 2 kata besar, padi beracun. Ia lalu menatap seluruh tim dan berkata bahwa mereka tidak lagi menghadapi kasus pembunuhan biasa. Ia bertanya pada Banyu, apakah zat itu bisa dibuat dengan mudah? Banyu menjawab bahwa senyawa seperti itu hanya bisa diproduksi di laboratorium besar dengan teknologi canggih. Zulfikar tahu arah penyelidikan sudah jelas. Ia memerintahkan agar semua rantai distribusi PT Lembah Padi Sejahtera diperiksa ulang, termasuk pemasok bahan kimia. Malamnya, Sinta masih duduk di ruangannya, menatap foto truk hijau. Ia membayangkan para korban menghirup udara terakhir yang perlahan mengering di dalam paru-paru mereka. Ia mendengar kembali suara Ilham yang gemetar. Mereka di dalam meminta berhenti. Kini ia mengerti. Mereka bukan meminta berhenti karena hantu, tapi karena tubuh mereka perlahan terbakar dari dalam. Ia menatap layar dengan mata berkaca. Dalam hati, ia berjanji bahwa tidak akan membiarkan kematian 79 jiwa itu tenggelam dalam diam. Langit sore di Padang tampak gelap lebih cepat dari biasanya. Di ruang kerja markas kepolisian, suasana tegang terasa sejak pagi. Zulfikar berdiri di ujung meja, di tangannya tergenggam laporan terbaru dari tim siber. Laporan itu membawa satu nama baru, PT Surya Agrokimia Nusantara, perusahaan pemasok bahan kimia yang bekerja sama dengan PT Lembah Padi Sejahtera, berlokasi di kawasan industri dekat Pelabuhan Teluk Bayur. Sinta menelusuri data perusahaan itu. Ditemukan hal aneh, perusahaan itu baru didirikan setahun lalu, tapi sudah menangani pasokan bahan kimia untuk beberapa pabrik beras besar. Semua catatan transaksi mereka terlihat terlalu rapi. Zulfikar menunjuk satu titik di dekat pelabuhan pada peta. Ia memberi perintah agar mereka memeriksa tempat itu malam ini juga. Menjelang senja, 2 mobil polisi berangkat tanpa sirine menuju kawasan industri. Setibanya di lokasi, gudang itu tampak sepi. Pintu besi tertutup rapat. Zulfikar memberi isyarat untuk membuka paksa. Begitu pintu terbuka, aroma kimia tajam langsung menyeruak. Lantai bersih, terlalu bersih seperti baru saja disterilkan. Di sudut kanan terlihat deretan drum besi kosong. Sinta melangkah mendekat dan membaca tulisan kecil di sisi drum. Ada kode huruf yang tidak dikenal, tapi di bawahnya tertulis jelas. Pemasok resmi, Surya Agrochem Netherlands. Ia menatap Zulfikar dengan mata terbelalak. Nama itu mengisyaratkan hubungan dengan luar negeri. Sementara petugas bekerja, Sinta menemukan ruangan kecil di belakang gudang.
Di laci paling bawah, ada selembar faktur pengiriman yang luput dari pembersihan. Kertas itu lembab dan sobek, tapi masih bisa dibaca. Tertulis tanggal 2 minggu sebelum penemuan truk maut dan tujuan pengiriman, Gudang 4, Lembah Padi Sejahtera. Zulfikar menatapnya lama lalu berkata pelan bahwa ini adalah bukti pertama yang menghubungkan dua perusahaan itu secara langsung. Ia tahu mereka baru saja menyentuh permukaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Malam itu, setelah kembali ke markas, Sinta menelusuri lebih dalam nama perusahaan asing di faktur itu. Dalam waktu singkat, ia menemukan laporan bahwa Surya Agrochem Netherlands adalah anak perusahaan dari sebuah korporasi besar Eropa, Agrion Global Seed, yang bergerak di bidang agrikultur global. Korporasi itu dikenal luas, tapi beberapa tahun lalu pernah dituduh melakukan eksperimen rahasia pada tanaman pangan di luar negeri. Sinta membaca berita lama tentang kasus serupa, sebuah proyek rahasia yang gagal karena senyawa pengering yang tak terkendali. Ia berhenti membaca. Semuanya mulai masuk akal. Gudang kosong, truk padi, paru-paru kering, dan perusahaan asing. Zulfikar berdiri di belakangnya. Ia berkata dengan suara rendah, "Mungkin kita tidak sedang menyelidiki pembunuhan, melainkan sabotase industri berskala besar. Tujuan sebenarnya bukan 79 nyawa itu, tapi sesuatu yang lebih berbahaya." Sinta menatapnya, matanya memancarkan kecemasan dan tekad. Ia berkata bahwa jika benar ada tangan asing di balik ini, maka mereka bukan hanya mencari pelaku, tapi melawan kekuatan yang jauh lebih besar. Di luar petir menyambar langit dan hujan mengguyur kota. Zulfikar tahu badai baru saja dimulai. Kasus Lembah Anai bukan lagi sekedar kisah tentang truk maut, tapi tentang tangan-tangan tersembunyi yang bermain dengan kehidupan manusia. Hujan masih mengguyur padang tanpa jeda. Di dalam ruang rapat, layar besar menampilkan logo korporasi Eropa, Agrion Global Seed. Zulfikar berdiri di depan layar. Di sampingnya, Sinta memegang salinan email yang ditemukan tim siber dari server milik PT Lembah Padi Sejahtera. Di antara tumpukan data, mereka menemukan pesan berbahasa Inggris antara seorang pejabat Agrion Global Seed dan Haji Rahmat Basri. Isi pesannya sederhana, tapi menimbulkan kengerian. Mereka membicarakan pengiriman padi dengan kode khusus yang disebut Proyek Mandul. Sinta membacakan terjemahannya. Dalam pesan itu tertulis bahwa pengiriman harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena padi tersebut telah diperlakukan secara kimia untuk tujuan tertentu. Mereka menyebutnya bahan uji tahap akhir. Ada pula kalimat yang menyebut kompensasi dalam jumlah besar jika misi itu berhasil. Semua ini menunjukkan bahwa Haji Rahmat bukan korban, melainkan pelaku utama di lapangan. Zulfikar mendengarkan, matanya menatap tajam. Ia berkata pelan, tujuan sebenarnya dari padi itu bukan perdagangan, tapi sabotase industri. Jika padi beracun itu sampai ke gudang pesaing, seluruh pasokan beras daerah bisa hancur. Ini ancaman terhadap ketahanan pangan nasional. Di sudut ruangan, Banyu menambahkan penjelasan. Senyawa itu sangat tidak stabil. Jika tidak dikemas dengan benar, debu mikroskopisnya dapat tersebar di udara dan membunuh siapa saja yang menghirupnya. Ia menatap Zulfikar dengan wajah serius. 79 korban itu mungkin bukan direncanakan. Mereka hanyalah efek samping dari kesalahan kecil dalam penyimpanan. Ruangan menjadi hening. Zulfikar berjalan ke jendela, memandangi genangan air. Dalam pikirannya terlintas wajah Haji Rahmat. Ia berkata dengan nada getir, manusia bisa menyembunyikan dosa besar di balik senyum paling ramah. Zulfikar memerintahkan agar Densus bekerja sama dengan Interpol untuk melacak keberadaan Haji Rahmat. Beberapa jam kemudian,
tim siber berhasil menelusuri transaksi mata uang digital dari akun milik Haji Rahmat. Dana dalam jumlah besar dikirim ke akun anonim yang terdeteksi di wilayah pesisir barat Sumatera. Dari sana muncul jejak kapal kecil yang berangkat menuju gugusan Kepulauan Mentawai. Zulfikar yakin Haji Rahmat tidak melarikan diri ke luar negeri, melainkan bersembunyi. Ia memutuskan untuk memimpin sendiri operasi pengejaran. Malam itu, di bawah langit gelap yang diselimuti badai, 2 kapal patroli laut disiapkan di Pelabuhan Bungus. Para anggota Densus mengenakan rompi pelindung. Di antara mereka, Sinta berdiri diam memandangi ombak yang tinggi. Zulfikar berdiri di dekatnya. Mungkin kita tidak hanya akan menemukan seorang buronan, tapi juga kebenaran yang lebih gelap dari yang pernah kita bayangkan. Kapal mulai bergerak membelah lautan hitam. Di kejauhan, kilat menyambar langit. Dalam hati, Sinta berdoa agar Tuhan melindungi langkah mereka. Karena ia tahu di ujung perjalanan ini, mereka menghadapi kekuatan yang mampu membungkam 79 jiwa sekaligus. Subuh di Samudra Hindia terasa dingin dan sunyi. 2 kapal patroli melaju menembus ombak. Di atas kapal utama, Zulfikar berdiri di dek. Di sampingnya, Sinta memegang peta kecil yang ditandai lingkaran merah. Di sanalah menurut laporan nelayan, Haji Rahmat Basri bersembunyi, sebuah pulau kecil bernama Pulau Sembunyi yang tidak tercantum di peta wisata. Menjelang pagi, garis pantai mulai terlihat. Pulau itu kecil, hanya hamparan pasir putih yang diapit hutan lebat. Dari kejauhan tampak sebuah rumah kayu. Kapal diperlambat. Tim dibagi menjadi 2 kelompok. Zulfikar memimpin dari depan, Sinta mengikutinya di sisi kiri. Di balik semak-semak, rumah kayu itu terlihat lebih jelas. Pintu tertutup, namun dari jendela samar terlihat cahaya lilin. Zulfikar memberi isyarat. Dalam hitungan 3, mereka bergerak cepat. Pintu rumah didobrak. Tapi yang mereka temukan bukan perlawanan, melainkan keheningan. Di dalam rumah kecil itu, seorang pria duduk di lantai dengan kepala tertunduk. Rambutnya acak-acakan, janggutnya tumbuh lebat. Wajahnya tampak jauh lebih tua. Di sampingnya, seorang perempuan paruh baya memeluk 2 anak kecil yang menangis ketakutan. Sinta melangkah perlahan. Tidak salah lagi, dia adalah Haji Rahmat Basri. Ia tidak melawan, hanya menatap Zulfikar dengan pandangan kosong. Sudah berakhir, Haji, kata Zulfikar pelan. Tidak ada jalan keluar lagi. Haji Rahmat mengangguk perlahan. Suaranya parau saat ia berkata bahwa ia sudah menunggu mereka datang. Ia meminta agar anak dan istrinya dijaga. Setelah keluarga diamankan, Zulfikar duduk di depannya. Mengapa? Haji Rahmat menatap lantai. Ia berkata bahwa semuanya bermula dari keserakahan. Ia hanya ingin memperluas bisnisnya, menyingkirkan pesaing, dan menerima tawaran besar dari perusahaan asing. Mereka menjanjikan uang yang cukup untuk membuatnya tidak perlu bekerja lagi. Ia hanya diminta menyelundupkan padi yang telah mereka rekayasa ke gudang pesaing. Mereka bilang tidak akan ada korban, lanjutnya lirih, tapi mereka berbohong. Ia menunduk. Malam itu, sopir truknya, Arman, menelepon panik. Katanya ada suara dari dalam bak, suara orang menggedor dan berteriak minta tolong. Ia pikir itu hanya halusinasi. Ia menyuruh Arman terus jalan, tapi sopirnya menolak. Katanya ia tidak tahan mendengar teriakan itu. Ia menepi, lalu membuka sedikit terpal. Suara Haji Rahmat pecah di tenggorokan. Ia berkata bahwa saat sopir membuka truk itu,
debu padi langsung berterbangan. Arman hanya sempat berteriak sekali sebelum suaranya lenyap. Sejak malam itu, Haji Rahmat tidak pernah tidur nyenyak. Ia mendengar suara gedoran itu setiap kali menutup mata. Sinta menatapnya dengan campuran iba dan ngeri. Ia tahu penyesalan tidak akan mengembalikan 79 nyawa itu. Zulfikar berdiri, memberi isyarat agar tim membawa Haji Rahmat ke kapal. Ketika tangannya diborgol, ia berkata pelan, "Saya tidak takut pada hukuman, tapi pada suara yang akan terus menghantui saya." Ia menatap Sinta sebelum dibawa pergi. Suara di lembah Anai bukanlah hantu, tapi kenangan yang tidak bisa padam. Pagi itu, saat kapal bergerak menjauh dari pulau sembunyi, matahari mulai terbit. Cahaya keemasan menyentuh permukaan laut. Sinta berdiri di dek, menatap pulau yang semakin kecil. Ia merasa lega, tapi juga kosong. Semua kebenaran telah terungkap, namun rasanya tidak ada kemenangan. Zulfikar berdiri di sampingnya, menatap laut. Kejahatan kadang tidak berwajah, hanya bayangan yang lahir dari keserakahan. Sinta mengangguk. Ia tahu tugas mereka belum selesai. Masih ada yang harus dihadapi, korporasi asing yang memainkan nyawa manusia seperti permainan di meja perundingan. Di kejauhan, langit mulai cerah. Tapi di hati mereka, badai belum benar-benar reda. 3 hari setelah penangkapan, berita itu mengguncang seluruh negeri. Stasiun televisi menayangkan gambar Haji Rahmat Basri yang dibawa turun dari kapal patroli dengan borgol di tangannya. Wajahnya tirus, matanya kosong. Gambar itu menjadi simbol dari akhir sebuah perburuan yang menelan 79 jiwa dan membuka borok keserakahan. Di Padang, udara terasa berat. Jalan-jalan dipenuhi poster dan doa bagi para korban. Orang-orang berkumpul, membicarakan kejadian itu dengan campuran marah dan tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang tokoh yang sering menyumbang masjid ternyata dalang di balik kematian puluhan orang? Di kantor pusat kepolisian, ruangan penyelidikan tampak lebih rapi. Papan besar kini hanya menyisakan satu gambar, wajah Haji Rahmat. Menurut pengakuannya, proyek itu diberi nama Padi Mandul karena senyawa di dalamnya dirancang untuk menghentikan perkecambahan benih. Namun, bahan kimia yang digunakan jauh lebih berbahaya. Korporasi asing yang menugaskannya tidak hanya ingin menghancurkan pesaing, tapi juga menguji efek senyawa itu pada lingkungan tropis. Sinta menatap dokumen di depannya, di dalamnya tertulis jumlah uang yang diterima Haji Rahmat. Jumlah yang cukup untuk membeli puluhan rumah, namun kini semua itu tidak berarti. Pemerintah membentuk tim khusus gabungan. Di Jakarta, konferensi pers besar digelar. Menteri Luar Negeri berbicara dengan tegas bahwa Indonesia tidak akan membiarkan satupun pihak asing memperlakukan rakyatnya sebagai kelinci percobaan. Di ruang tahanan, Haji Rahmat duduk diam. Setiap malam, penjaga mendengar ia menggumamkan doa. Sinta pernah menemuinya sekali. Ia hanya ingin tahu satu hal. Apakah ia benar-benar menyesal? Pria itu menatapnya dengan mata sembab. Ia berkata bahwa penyesalan tidak cukup. Setiap malam ia mendengar suara yang sama, gedoran keras dari dalam bak truk. Ia tahu itu bukan hantu, tapi ingatan yang tidak mau pergi. Ia menangis bukan karena takut hukuman, tapi karena suara itu tidak pernah berhenti. Sementara itu, Zulfikar dipanggil ke Jakarta untuk melapor langsung kepada Kapolri. Di gedung besar yang sejuk, Zulfikar memaparkan hasil penyelidikannya. Saat ia menutup laporannya, ruangan hening. Seorang jenderal berkata dengan suara berat, apa yang terungkap bukan hanya kasus kriminal, melainkan bentuk baru dari ancaman terhadap negara. Di Padang,
sebuah tugu kecil didirikan di Lembah Anai. Warga menyebutnya Tugu Gema 79 Jiwa. Batu sederhana dengan ukiran nama-nama korban. Kini tempat itu menjadi simbol dari doa dan pengingat bahwa keserakahan manusia bisa lebih mematikan dari segala kutukan. Sinta sering datang ke sana sendirian. Ia berdiri di tepi jurang, memandang jalan berkelok. Kadang ia bisa mendengar suara angin yang melintas lembut, seolah membawa bisikan yang tidak menakutkan, melainkan damai. Sore itu, langit Lembah Anai berwarna jingga pucat. Sinta menatap ke arah barat, ke tempat matahari perlahan tenggelam. Ia berbisik pelan bahwa tidak semua kegelapan datang untuk menakut-nakuti, sebagian datang untuk mengingatkan. Langit Jakarta tampak redup ketika hari vonis tiba. Gedung pengadilan negeri dipenuhi wartawan. Di ruang sidang yang besar dan dingin, Haji Rahmat Basri duduk di kursi terdakwa dengan kepala tertunduk. Tak ada lagi wibawa seorang pengusaha besar. Hanya bayangan dari manusia yang telah hancur. Hakim membacakan dakwaan. Semua bukti telah lengkap. Haji Rahmat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan remisi. Ruangan hening sesaat, hanya suara ketukan palu yang menggema. Beberapa keluarga korban meneteskan air mata. Di antara kerumunan, Sinta berdiri diam. Ia tidak bersorak, hanya menatap lelaki tua yang kini dipapah keluar dari ruang sidang. Haji Rahmat sempat menoleh ke arahnya. Pandangan mereka bertemu sekejap, namun cukup untuk menyampaikan sesuatu yang tidak perlu diucapkan. Sinta menundukkan kepala pelan. Ia tahu, meski keadilan telah dijatuhkan, tidak ada kemenangan yang benar-benar manis dari tragedi ini. Beberapa minggu setelah vonis, suasana di Padang mulai kembali normal. Namun, di hati orang-orang, luka itu belum sembuh. Tugu Gema 79 Jiwa kini menjadi tempat peringatan setiap tahun. Pemerintah daerah menetapkan tanggal penemuan truk maut itu sebagai hari refleksi kemanusiaan. Brigadir Sinta kini dipromosikan menjadi perwira. Setiap kali melewati Lembah Anai, ia menepikan mobilnya dan berdiri sebentar menatap jurang. Di sanalah ia belajar bahwa di balik setiap kejahatan besar selalu ada kesalahan kecil yang dibiarkan tumbuh. Zulfikar, kini bertugas di Jakarta, menulis surat kepada Sinta. Ia berpesan agar Sinta tetap menjaga empati, karena tanpa empati, hukum hanyalah alat yang dingin. Di dalam selnya, Haji Rahmat menjalani hari-hari panjang dalam keheningan. Penjaga mengatakan bahwa setiap malam ia menulis doa di potongan kertas. Ketika ditanya mengapa, ia hanya menjawab agar suara mereka berhenti memanggil. Jalanan di Lembah Anai kembali dipenuhi truk. Suara mesin bergemuruh. Tapi setiap kali kabut turun, ada yang berkata bahwa suara samar seperti gedoran masih terdengar. Mungkin itu hanya bunyi angin, mungkin juga gema dari 79 jiwa. Tapi bagi Sinta dan Zulfikar, mereka tahu itu adalah ingatan. Cara alam mengingat dosa manusia agar tak terulang lagi. Sore itu, Sinta berdiri di depan tugu, membawa setangkai bunga melati. Ia berbisik pelan bahwa keadilan telah ditegakkan. Tapi keadilan sejati bukan hanya menghukum pelaku, melainkan memastikan dunia belajar dari luka itu. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan suara lembah yang tenang. Di kejauhan, matahari tenggelam perlahan, seolah menutup tirai dari kisah panjang tentang dosa, keserakahan, dan penyesalan yang abadi. Setahun sudah berlalu. Waktu tidak menghapus luka, hanya mengajarkan cara untuk hidup berdampingan dengannya. Di sepanjang jalur Lembah Anai, kehidupan kembali berjalan seperti biasa.
Namun setiap sopir yang melintas di Kelok 44 selalu membunyikan klakson sekali sebagai tanda penghormatan. Tugu Gema 79 jiwa kini berdiri lebih indah, di sekitarnya dibuat taman kecil. Ajun, komisaris polisi Sinta, kini jarang mengenakan seragam ketika datang. Ia lebih sering datang diam-diam, membawa setangkai bunga melati. Dalam hembusan angin yang lembut, ia merasa seolah alam sedang bernapas tenang setelah menyimpan begitu banyak duka. Sejak kasus itu, banyak hal berubah. Pemerintah memperketat kerjasama dengan perusahaan asing di bidang pangan. Kasus Haji Rahmat menjadi pelajaran berharga. Anak-anak belajar bahwa kebaikan tidak diukur dari ucapan manis atau sumbangan besar, melainkan dari kejujuran. Komisaris Besar Zulfikar kini bertugas di Akademi Kepolisian. Ia menulis sebuah buku berjudul Di Balik Lembah Sunyi, sebuah renungan panjang tentang arti keadilan. Dalam salah satu halamannya tertulis, keadilan bukan untuk menghukum, melainkan untuk mengingat. Suatu sore, Sinta duduk di taman, membaca buku itu. Pada halaman terakhir, Zulfikar menulis keyakinannya, dari setiap tragedi akan tumbuh setitik kebaikan, asal masih ada manusia yang mau mendengar dan memahami. Sinta menutup buku itu, tersenyum kecil. Ia tahu kegelapan yang dulu menakutkan justru memberinya arah. Beberapa bulan kemudian, Sinta diundang berbicara di sebuah seminar nasional. Di hadapan ratusan peserta, ia berkata bahwa tugas polisi bukan hanya menangkap pelaku, tetapi menjaga kemanusiaan di balik setiap hukum. Ia berkata bahwa Lembah Anai bukan lagi tempat kematian, melainkan tempat kehidupan mengingat. Ruangan itu hening sebelum dipenuhi tepuk tangan panjang. Malamnya, Sinta berdiri di jendela hotel, menatap lampu-lampu Jakarta. Ia berbisik lirih, mengucap doa bagi 79 jiwa, bagi Haji Rahmat yang kini menebus dosanya dalam sunyi, dan bagi setiap manusia yang masih percaya bahwa keadilan adalah cahaya yang tidak pernah padam. Di Lembah Anai, angin malam berhembus pelan melewati tugu batu. Suara dedaunan yang bergesekan terdengar lembut seperti bisikan damai yang datang dari bumi. Alam telah berdamai, dan manusia pun belajar berdamai dengan masa lalunya. Pagi di bulan Juni terasa sejuk. Sinta turun dari mobilnya dan berjalan menuju tugu peringatan di Lembah Anai. Hari itu genap setahun sejak Haji Rahmat divonis. Pemerintah daerah mengadakan upacara kecil. Sinta berdiri di antara mereka, menundukkan kepala. Setelah upacara, ia tetap tinggal. Ia ingin berbicara dengan Ibu Mariani, seorang wanita tua dari pesisir selatan. Anak lelakinya adalah salah satu korban. Ibu Mariani duduk di bangku batu, matanya menatap kosong ke arah jurang. Sinta mendekat perlahan. Mereka berbicara lama. Ibu Mariani bercerita tentang anaknya, tentang mimpinya yang sederhana. Tidak ada lagi kemarahan dalam suaranya, hanya kerinduan yang telah diterima dengan pasrah. Ia berkata bahwa setiap kali melewati jalan ini, ia tidak lagi merasa takut. Menurutnya, suara angin di lembah bukanlah bisikan hantu, melainkan doa dari mereka yang telah damai. Kalimat itu membuat Sinta terdiam lama. Sebelum berpisah, Ibu Mariani menepuk tangan Sinta. Ia berkata bahwa tugas polisi seperti Sinta telah membuat banyak hati kembali tenang. Menjelang siang, langit mulai cerah. Sinta berdiri di depan tugu sekali lagi, menyentuh salah satu nama dengan ujung jari. Dalam hatinya ia berkata bahwa kisah mereka tidak akan dilupakan. Saat ia berbalik untuk pergi, angin lembah bertiup lembut, seolah membentuk gumaman halus seperti ucapan terima kasih dari 79 jiwa yang kini telah damai. Sinta berhenti sejenak, menutup mata,
dan membiarkan angin itu menyapa wajahnya. Ia merasa tenang. Lembah Anai kembali sunyi, hanya suara air terjun yang mengalir deras bercampur dengan desiran angin yang terus membawa cerita. Cerita tentang kematian yang melahirkan kesadaran, tentang keadilan yang menyembuhkan, dan tentang manusia yang akhirnya belajar untuk berdamai. 20 tahun telah berlalu. Di sepanjang jalan lintas barat Sumatera kini berdiri monumen besar bernama Gema Kehidupan Nusantara. Berdiri di titik yang sama tempat truk maut pernah berhenti. Di tengahnya tertulis kalimat sederhana, setiap nyawa adalah bagian dari kehidupan yang tidak boleh diabaikan. Ajun Komisaris Besar Polisi Sinta kini sudah beruban. Ia tidak lagi bertugas di lapangan, melainkan mengajar di Akademi Kepolisian. Setiap tahun ia membawa siswa barunya ke Lembah Anai. Pagi itu, ia berdiri di depan monumen bersama sekelompok taruna muda. Udara lembah masih sama sejuknya seperti dulu. Sinta berbicara perlahan. Ia berkata bahwa di balik setiap berkas kasus, selalu ada manusia yang kehilangan sesuatu, dan bahwa tugas mereka bukan sekadar menegakkan hukum, tapi menjaga nilai kemanusiaan. Setelah acara selesai, Sinta berjalan sendirian menuju batu peringatan utama. Ia meletakkan bunga melati di sana, sama seperti yang selalu ia lakukan setiap tahun. Dalam keheningan itu, Sinta menutup mata dan berdoa. Ia berdoa bukan hanya untuk mereka yang telah pergi, tetapi juga untuk semua orang yang masih berjuang agar tidak tersesat oleh ambisi. Ketika ia membuka mata, sinar matahari pagi memantul di permukaan batu, menciptakan cahaya lembut seperti kilau harapan. Sinta tersenyum tipis. Ia tahu selama masih ada manusia yang mau mengingat, suara dari lembah itu tidak akan pernah padam. Ia berjalan perlahan meninggalkan monumen. Di kejauhan, sebuah truk besar melintas pelan. Sopirnya membunyikan klakson 1 kali. Gema suara itu bergema di seluruh lembah, lalu menghilang dalam kabut tipis. Sinta berhenti sejenak, menatap ke arah suara itu dan tersenyum. Ia merasa seolah 79 jiwa itu menjawab salam itu dengan tenang. Senja mulai turun. Di bawah langit yang berubah jingga, angin lembah membawa suara yang tak terlihat. Suara yang lahir dari kenangan, dari luka, dan dari kerelaan untuk memaafkan. Gema itu tidak lagi terdengar menakutkan, melainkan menenangkan. Di dalam hatinya, Sinta tahu bahwa setiap tempat yang pernah diliputi kegelapan akan kembali terang jika manusia mau belajar dari masa lalunya. Lembah Anai kini bukan lagi jalan angker. Ia telah menjadi tempat ziarah bagi ingatan dan doa, sebuah pengingat abadi bahwa keadilan sejati tidak hanya menghukum, tetapi juga menyembuhkan. Angin berhembus pelan, membawa gema lembut yang berbisik di antara pepohonan. Gema yang berkata dengan suara paling manusiawi, setiap dosa bisa ditebus oleh penyesalan, setiap luka bisa sembuh oleh waktu, dan setiap nyawa yang hilang tidak akan pernah benar-benar lenyap selama ada yang mengingatnya.